Selamat datang di Skin View. Packagingnya sama-sama tube gendut 60 ml, cuman bedanya yang Emina itu flip top, yang Madam G yang baru itu ulir. Terus bagian dalamnya ada segelnya gitu. Informasinya lengkap banget di tube karena emang nggak ada kemasan luarnya. Dua-duanya udah BPOM, tapi yang halal MUI, yang Madam G aku nggak melihat ada logonya di sini. Expired date ada di bagian atas kemasan. Sebelum kita masuk ke Emina, kita bahas dulu perbedaan Madam G yang baru sama yang lama, karena siapa tahu ada yang belum tahu, kan kita nggak tahu ya, jadi saya tahu. Nah, ini untuk ingredients Madam G yang lama aku bandingin sama yang baru. Ini aku ambil dari internet, dari Encyclopedia yang diupload tahun 2021 bulan Februari. Jadi kemungkinan ini adalah formulasi yang pas awal-awal dia keluar ya. Kalau kita lihat sekilas, bagian setengah atas itu sama banget, nggak ada perbedaan urutan dan listnya. Sementara mulai dari tengah dan ke bawah itu ada sedikit perbedaan. Nah, di sini aku highlight untuk yang UV filter. Ini aku kasih warna kuning. Yang lama itu ada 4, sementara yang baru malah ada 2. Itu kan dikurangin. Padahal kalau dari klaimnya sama-sama SPF 30, tapi ketambahan klaim PA. Yang baru ada PA+++, itu perlindungan udah tinggi. Sebenarnya kalau kita lihat yang baru aja, itu titanium dioxide dia udah broad spectrum, melindungi dari UVA dan UVB, dan juga sangat bagus, sangat stabil juga. Meskipun untuk UVA dari titanium dioxide itu sebagiannya ada yang agak kurang bagus, tapi udah bagus juga. Jadi sebenarnya kalau misalkan yang baru itu juga sesuai sih, dia SPF sama PA. Tapi yang aku sayangkan itu adalah yang lama itu ada di Atelionalala, itu UVA filter dia sangat tinggi, sangat stabil. Terus juga UVA 1 sama 2 itu sama-sama bagusnya gitu loh. Jadi kalau dari klaimnya kan dia nambah PA, ekspektasianku harusnya kan UVA filternya tuh lebih bagus, tapi ini malah dikurangin gitu loh. Nah, itu aku agak kaget dan agak bingung sebenarnya. Terus untuk UV filter yang lain yang dikeluarin itu ada 4 methyl benzyl campur, itu adalah UVB filter. Selain UV filter, dia juga nambah zinc gluconate sama copper gluconate, ini kayak antioksidan. Terus untuk ingredients yang di highlight, yang lama itu aloe vera, sementara yang baru diganti calendula. Tapi ini sebenarnya masih sama-sama di akhir gitu, jadi kalau aku nggak begitu peduli sih. Yang jelas dia udah sama-sama alcohol free, cuman masih ada parfum tapi udah di terakhir banget. Nah, tapi ketika akhirnya aku beli, ternyata itu ingredientsnya beda sama yang aku temukan di Encyclopedia tadi. Kalau secara keseluruhan, ini yang beda itu yang zinc gluconate sama copper gluconate tadi kan awalnya ditambahin, terus di yang aku itu dihilangin lagi. Terus untuk kalendulanya yang tadinya ada di bawah-bawah, sekarang itu naik, jadinya dia lebih tinggi si kalendulanya. Terus juga kalau yang di atas-atas itu masih sama ya kurang lebih, cuman untuk di Meticon itu dia diturunin, jadi kemungkinan pilenya itu lebih sedikit ya harusnya. Terus UV filternya yang tadinya itu posisinya sama kayak yang lama, cuman dikurangin aja dari 4 jadi 2. Kalau yang di aku ini sementara masih 2, tapi yang ethylene itu dia naik, jadi persentasenya kemungkinan lebih tinggi. Jadi untuk UVB filternya SPF-nya mungkin ya lebih bagus lah kalau dibanding kalendula yang keluaran awal-awal. Terus untuk alkohol masih sama nggak ada, parfum masih sama ada, tapi dia nggak di terakhir banget kalau yang di aku. Secara keseluruhan sih kalau kalendula yang keluaran awal-awal sama yang punyaku yang keluaran April itu ya lebih minimal ingredients, karena yang lama itu ada 34 komponen, terus yang punyaku ada 29. Secara keseluruhan sih masih sama-sama aja ya, cuman bedanya untuk Malassezia Bidding yang baru ini lebih berkurang karena polysorbate 80 nya udah nggak ada. Terus aku agak gemes gitu karena ingredients listnya tuh banyak typo, misalnya kurang koma, kurang huruf, terus hurufnya kebalik atau salah huruf gitu. Tapi udah kalau kita anggap aja nggak typo, ini yang lama sama yang baru tapi keluaran awal-awal kayak gini, lebih panjang listnya. Terus secara keseluruhan UVA filternya malah berkurang, dimana PA-nya sebenarnya nambah. Terus untuk kalendula yang keluaran awal sama yang punya keluaran April itu balik lagi ke lebih minimal, bahkan lebih minimal dari yang keluaran lama dulu yang aloe vera. Terus juga secara keseluruhan untuk UV filternya masih sama, cuman lebih naik sedikit. Nah, kalau misalkan mau lihat transformasi per ingredientsnya, yang lama yang masih aloe vera sama calendula yang produksi April yang punyaku, aku udah pernah bikin video short di sini, bisa dicek di situ untuk perbedaan per ingredientsnya. Nah, tapi untuk video kali ini aku akan bahas yang punyaku aja, yang calendula produksi April. Nah, sekarang kita masuk ke Emina. Secara keseluruhan ingredients yang Emina itu lebih minimal dibanding yang Madam G. Terus dua-duanya ini sama-sama alkohol free, tapi untuk fragrance masih ada tapi udah di bawah-bawah. Terus persamaan lainnya adalah sama-sama mengandung antioksidan si calendula dan sama-sama ada di list ke-10. Jadi mungkin persentasenya itu kurang lebih sama ya.
Nah, selain kalendula, kalau yang di Emina itu antioksidannya ada tambah tocopherol asetat, itu adalah vitamin E. Sementara Madam G cuman kalendula aja. Nah, kalendula tadi selain antioksidan dia juga untuk soothing. Kalau yang di Madam G soothingnya itu cuma dari kalendula aja, sementara untuk di Emina dia ada allantoin dan panthenol yang lumayan di atas-atas juga. Terus dua-duanya juga ada glycerin, tapi yang Madam G lebih tinggi. Kalau yang Emina dia lebih rendah, tapi dia ketambahan juga sodium hyaluronat yang kita tahu dia bagus untuk melembabkan. Nah, kalau aromanya selain dari fragrance atau parfum, dua-duanya juga ngambil dari kalendula, jadi ada wangi gitu tapi minim sih. Terus kalau yang Madam G itu dia ketambahan dari etyl palmitat. Kalau yang seciumku ya, si baunya Madam G itu emang ada wangi-wangi sheer, tapi ada juga bau tengiknya gitu loh, dan menurutku bau tengiknya itu lebih dominan gitu sih. Teksturnya sama-sama ringan, yang Emina itu kayak cream lotion, terus watery gitu. Yang Madam G juga, tapi Madam G lebih watery lagi. Terus untuk warnanya Emina itu putih, agak kekuningan, kalau yang Madam G putih. Warna kekuningan dari Emina itu dia ngambil dari ethylaceae salicilat karena dia ada light yellowish oily gitu. Terus untuk warna putihnya dia dari aluminium starch, terus ada juga dari glyceryl. Nah, yang Madam G pun juga sama, dia ada dari glyceryl, terus ada juga dari potassium cetyl fosfat, sama dari karbamir juga. Terus sebenarnya yang Madam G dia juga ada triatulalala, dia juga ada sedikit kuning, tapi mungkin kuningnya dikit banget ya, jadi nggak seketara kalau yang di Emina, jadi lebih dominan putih. Untuk takaran pemakaian sunscreen, gampangnya tuh 2 jari untuk muka sama leher. Nah, untuk bikin jarinya tuh menurutku kedua ini pas sih, lubangnya itu nggak terlalu gede maupun kecil, jadi jarinya itu lumayan gendut, cuman ya nggak yang gendut-gendut banget. Nah, dengan takaran segitu untuk dipakainya itu dua-duanya nggak ada yang lengket banget, tapi Madam G sedikit lebih lengket dibanding Emina. Nah, biasanya ingredients yang bikin lengket itu adalah humectant. Humectant itu pelembab, kalau gampangnya sih pelembab air ya, karena dia narik air dari lingkungan sekitar atau dari lapisan kulit yang lebih dalam. Nah, untuk ingredients humectant yang Emina ini emang lebih banyak, ada 4, sementara yang Madam G cuma ada 2. Tapi kalau kita lihat list ingredientsnya, yang Madam G lebih tinggi karena gliserinnya itu ada di atas-atas. Jadi terutama kalau di cuaca yang lembab, Madam G itu agak lebih lengket. Tapi kalau masalah nyumbat pori, biasanya humectant itu jarang banget yang ada komedogeniknya ya, kecuali di Emina ini ada butyrene glycol, dia ada rating tapi itu rendah banget, cuman 1, dan dia juga nggak di awal-awal list, jadi aman banget sih. Nah, selain humectant ada juga pelembab yang emollient, jadi dia itu feelnya kayak lembab minyak, mirip minyak gitu, karena dia kerjanya ngisi pori, jadi kelihatannya tuh lebih smooth dan lebih halus kalau dipegang. Nah, untuk emollientnya yang Emina cuma ada 1, sementara yang Madam G itu ada banyak, dan salah satunya itu ada mineral oil buat yang sensitif. Tapi kalau dari Inside Coder sebenarnya mineral oil itu ratingnya rendah sih, komedogeniknya cuman 2 gitu. Begitu juga dengan emollient yang lain. Justru yang tinggi itu adalah etylaceae palmitat yang ada di Madam G, dan dia ada di list ketiga, dia ratingnya 2-4 gitu. Nah, sementara untuk yang Emina dia cuma ada glyceryl stearat dan ratingnya juga rendah, tapi dia nggak aman untuk yang fungal acne yang gampang beruntusan. Jadi secara keseluruhan untuk ingredients pelembabnya yang Madam G lebih banyak, dan emang kerasanya itu Madam G lebih lembab, lebih kenyal gitu sih. Terus sebenarnya selain humectant dan emollient ada juga pelembab yang oklusif, jadi dia membentuk lapisan tipis gitu supaya ngelok kelembaban dan nggak cepat menguap. Nah, kalau yang Emina sebenarnya aku nggak ada si oklusif, tapi di Madam G ada 1 dimentikon. Nah, dimentikon itu selain emollient dia juga oklusif, tapi oklusifnya itu masih tipis, jadi kulit masih bisa bernafas. Nah, silikon ini biasanya dia yang bikin piling, dan emang bener Madam G itu dia piling banget sih. Padahal aku kalau pakai skincare itu cuman sunscreen tok, nggak pakai pelembab atau apapun, tapi dia tetap piling kayak gini. Apalagi kalau misalkan dia udah ngeset gitu ya, itu nggak bisa digeser-geser lagi, bener-bener langsung nempel. Kalau misalkan digeser dia rontok banget kayak gini. Nah, cara yang berhasil di aku adalah jangan layering terlalu banyak. Terus juga kalau mau layering jangan pakai yang silicone base. Nah, kalau mau pakai si sunscreen ini juga jangan di layer, tapi langsung templokin semua terus diratain. Terus ngeratainnya juga ngeblendnya tuh ngambang aja, jangan terlalu gosok kenceng. Nah, kalau habis itu udah ngeset, udah jangan di layering apa-apa lagi karena dia bakal geser. Jadi kalau dipakai buat base makeup jelas Emina lebih menang jauh ya.
Karena selain dia nggak peeling, dia juga nggak ada white cast. Sementara yang Madam C itu ada white cast dari Mika yang emang itu biasa dipakai di kosmetik biar kelihatannya itu kayak shining, shimmering, splendid. Dia juga ada titanium dioxide yang emang ada putih-putihnya. Nah, ngomong-ngomong soal titanium dioxide, kita langsung bahas UV filter ya. Jadi persamaan keduanya ini sama-sama mengandung ethylaxyl methoxynamide. Ethylaxyl methoxynamide atau kita sebut octinoxate ini dia chemical lalu dalam minyak, terus dia melindungi dari UVB aja, nggak UVA. Terus dia juga sangat nggak stabil karena kehilangan 10% dari SPF-nya hanya dalam waktu 35 menit. Makanya dia nggak bisa berdiri sendiri, harus ada UVB filter lain. Terus untuk pengujian in vitro yang nggak di manusia langsung, di hewan itu ada hormon estrogen yang terpengaruh. Cuman ya sebenarnya itu kan aman ya, tapi kalau misalkan lagi hamil atau menyusui sebaiknya pakai yang fisikal aja. Nah, biar gampang kita kasih centang merah di UVB filter ya untuk keduanya karena dia nggak stabil. Terus untuk yang Madam C selain octinoxate dia ada titanium dioxide yang ada putih-putihnya tadi. Efek putih-putih atau white cast itu karena titanium dioxide itu adalah physical sunscreen. Nah, dia udah broad spectrum melindungi dari UVA dan UVB, tapi terbaiknya itu UVB sama UVA2. Sementara untuk UVA1 itu berkurang ya tingkat proteksinya. Nah, jadi kita kasih centang hijau untuk UVB dan UVA2, sementara UVA1 kita kasih centang hitam. Nah, sementara untuk Emina selain ada octinoxate, dia ada ethylaxyl salicylate. Ethylaxyl salicylate atau disebut octisalate, dia chemical sunscreen, teksturnya oily liquid, melindungi dari UVB tapi nggak kuat kalau dipakai sendiri, jadi harus barengan sama UVB filter lain. Jadi kita kasih centang merah untuk UVB filter si Emina karena dia nggak kuat. Terus terakhir di Emina ada diethylamino lalala. Diethylamino hidroksibenzoyl hexylbenzoat atau disebut Ovinil A+, dia adalah generasi baru chemical yang proteksinya tinggi dan sangat stabil dari UVA. Jadi kita kasih centang hijau untuk UVA 1 dan 2 di Emina. Nah, jadi dari UV filternya kelihatan ya, untuk dua-duanya ini sama-sama udah broad spectrum, tapi perlindungan tertingginya sama-sama ada di UVA 2. Sementara untuk UVA 1-nya itu Emina lebih tinggi, terus untuk UVB-nya mungkin Madam C lebih tinggi, meskipun yang Emina juga udah bagus karena meskipun ada dua yang merah, tapi mereka saling menguatkan dan saling menstabilkan. Nah, kalau dari personal experience-ku sendiri, untuk pemakaian yang dominan indoor, jadi indoornya aku tuh nggak ada ventilasi, tapi ada kaca. Nah, kaca itu UVA bisa tembus, terus ada blue light juga. Sepemakaianku sih masih aman ya kalau di indoor, karena nggak ada nambah flek atau garis halus gitu sih. Terus kulitku juga nggak yang makin kering sejauh ini, karena apalagi mereka juga ada yang melembabkan. Terus proteksi dari sinar UVA-nya, mereka PA-nya udah +3, itu juga udah tinggi. Nah, sementara kalau di outdoor itu kan kita kena UVB. UVB-nya itu bisa bikin burning atau bikin gosong, kemerahan gitu. Nah, sepemakaianku untuk yang Madam C itu dia masih bikin gosong, tapi nggak yang gosong-gosong banget kalau dibandingin sama Emina yang sun protection yang sekarang jadi Sun Battle SPF 30 itu. Nah, tapi kalau yang Emina Skin Body ini, karena dia kan launchingnya kurang lebih baru 2 bulan terakhir ya, dan aku juga pakainya baru 1,5 bulanan, dan itu udah di musim hujan, jadi kalau siang hari itu di aku udah mendung gitu, nggak pernah ada yang intensitas tinggi sinar mataharinya, jadi aku, maaf banget aku nggak bisa ngetes untuk itu ya. Cuman kalau dari SPF-nya dia udah menangkal 97% sinar UVB sih. Jadi untuk proteksinya menurutku bisa dilihat dari ingredients UV filternya tadi ya. Tapi tolong jadikan ini sebagai referensi aja, jangan jadikan ini patokan yang mutlak, karena aku nggak punya lab, aku nggak bisa nguji SPF dan PA-nya. Aku cuman pakai berdasarkan pengalamanku dan apa yang aku tahu dari UV filternya. Terus aku pakainya juga sesuai dengan takaran yang biasa aku pakai, sebisa mungkin sih kayak yang biasa dipakai di lab. Terus aku juga pakainya 15 menit dulu sebelum kena panas, tapi kan bisa jadi human error dari aku sendiri maupun faktor lain bisa mempengaruhi, jadi terbaiknya tetap percaya dari lembaga yang kredibel. Sementara untuk proteksi dari polusi, dua-duanya ini nggak ada klaim, tapi dua-duanya ini kotor sih pas double cleansing di kapas pas pakai micellar. Kalau yang Madam C kan dia emang lengket ya, jadi debu dan polusi itu keperangkap gitu. Sementara kalau yang Emina dia nggak lengket tapi gerisi, jadi dia ada lapisan minyak gitu, yang mana itu adalah UV filter yang warna kuning yang si ethylaxyl salicylate tadi. Nah, karena finish awalnya aja udah berminyak, jadi pas dipakai seharian itu dia makin berminyak di kulit yang normal cenderung oily dan juga kusam. Sementara Madam C itu karena ada efek tone up dari white cast, jadi nggak kusam, tapi tetap lebih berminyak, terutama di cuaca humid. Meskipun kalau dari looknya sih nggak se-glow yang Emina ya.
Jadi bisa dibilang dua-duanya ini nggak ada yang benar-benar oil control, tapi yang Madame G itu minyaknya lebih minim dibanding Emina. Nah, selain nggak oil control, dua-duanya juga nggak water resistant. Cuman yang Madame G sedikit lebih gampang lumer sih, sementara yang Emina itu kan dia ada lapisan minyak gitu ya. Nah, yang kita tahu minyak sama air itu kan nggak bisa bersatu, jadi ini sedikit lebih tahan. Cuman masalahnya kan minyaknya ini juga nggak yang nempel ngeset gitu, jadi ya sama aja nggak tahan sih, karena dia transfer banget. Begitu juga kalau dipakai olahraga, kalau kena keringat dua-duanya juga luntur. Cuman yang Madame G lebih kelihatan putih-putihnya sih, karena kan dia juga white cast kan. Tapi yang Emina pun juga ada putih-putih tapi minim gitu. Nah, karena dua-duanya luntur, jadi dua-duanya itu perih di mata. Cuman karena si Madame G itu sedikit lebih ngeset, jadi dia nggak seperih Emina. Apalagi Madame G ini kan hybrid sunscreen ya. Ingredients chemical sunscreennya itu cuma ada satu, jadi tingkat iritasinya juga lebih minimal karena ketone down sama si physical sunscreennya. Sementara kalau Emina karena dia pure chemical dan ada 3 chemical sunscreennya, jadi itu lebih perih gitu. Pas di apply juga meskipun ada efek soothing gitu, tapi di area hidung, karena hidungku tuh lumayan sensitif, itu rada ada gatal-gatal gitu loh pas pemakaian awal, dan itu emang terbiasa terjadi di yang sunscreen chemical sih. Untuk jenis kulitnya menurutku dua-duanya cenderung ke yang kulit kering, tapi kalau misalkan dibandingin antara kedua ini, menurutku yang normal to oily masih bisa pakai yang Madame G karena dia lebih ngeset dan minyaknya nggak sebanyak yang Emina. Sementara yang Emina dari awal aja dia udah ada lapisan minyak gitu, jadi semakin dipakai akan semakin greasy. Cuman kalau misalkan mau coba juga nggak apa-apa, tapi di saat pakai bedak ya. Untuk kulit sensitif sebenarnya tergantung sensitivitas kulit masing-masing ya, tapi yang jelas dua ini masih ada fragrance meskipun di bawah-bawah gitu. Terus untuk ingredients si Emina itu kan lebih banyak ingredients soothing dan antioksidannya, jadi ini lebih bisa calming gitu. Cuman kalau dari karakteristik si sunscreennya, menurutku Madame G lebih sensitif skin friendly karena kan dia hybrid sunscreen, sementara Emina itu chemical, jadi iritasinya tuh lebih tinggi. Tapi kalau emang yang sensitif banget sebaiknya pakai yang physical sunscreen aja ya. Terus untuk yang brown skin sebenarnya dua-duanya nggak ada yang klaim non comedogenic, tapi menurutku Emina bisa disebut non comedogenic sih karena dia hanya ada satu dan itu ratingnya rendah banget, terus di bawah-bawah banget. Nah, sementara yang Madame G dia lebih banyak yang comedogenic dan bahkan ada yang ratingnya tinggi. Dan kalau berdasarkan pengalamanku pribadi, Emina ini nggak bikin aku jerawatan, tapi yang Madame G ini agak ada cloud pores sih. Cuman yang perlu diingat adalah skincare itu cocok-cocokan, jadi tetap harus dicoba sendiri ya. Sementara untuk Malaysia fitting, menurutku yang Emina lebih fungal acne safe meskipun enggak safe banget karena dia lebih sedikit ingredientsnya dibanding yang Madame G. Terus saranku pribadi untuk pemakaian kedua sunscreen ini sebaiknya untuk di indoor aja ya. Kalau di outdoor aku kurang rekomen, sebaiknya pakai yang SPF-nya lebih tinggi. Terutama untuk kulit-kulit yang cenderung terang karena dia lebih gampang burning, kemerahan, kebakar gitu. Sementara yang cenderung gelap dia punya pigmen melanin jadi bisa memproteksi juga. Jadi sebenarnya untuk SPF nggak perlu tinggi-tinggi banget, itu nggak apa-apa. Tapi masalahnya untuk PA yang melindungi dari UVA itu kan biasanya semakin tinggi SPF-nya juga semakin tinggi. Jadi saranku ya itu tadi, SPF-nya lebih tinggi aja kalau mau di outdoor. Yay, terima kasih yang udah nonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa skincare itu cocok-cocokan, jadi tetap harus trial and error. Dan di video ini, aku bukan untuk menonjolkan yang satu dan mendiskreditkan yang lain ya. Cemiu!